Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Kasian kasian Selamat datang di video sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1997 sampai dengan 1998. Apa yang melatar belakangi lahirnya masa Orde Baru, mengapa peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tidak melalui pemilu, dan peristiwa apa saja yang menyebabkan lahirnya Orde Baru. Ada peristiwa G30S, PKI Tritura Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Semuanya akan kita bahas di video kali ini. Simak terus ya video ini. Kita sudah membahas tentang masa demokrasi terpimpin akhirnya pemerintahan Orde Baru, tidak terlepas dari berbagai krisis politik, ekonomi, dan sosial yang dialami Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu peristiwa penting yang harus kita bahas adalah adanya gerakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau peristiwa yang kita kenal dengan istilah G30S PKI. Peristiwa G30S PKI dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya tidak kestabilan politik pada masa demokrasi. Kebijakan politik Presiden Soekarno telah membawa Indonesia lebih dekat dengan blok timur, yaitu politik luar negeri, poros Jakarta, nasionalis, agama, dan komunis oleh Presiden Soekarno yang membuat kedudukan PKI semakin kuat, serta adanya konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang menentang keberadaan PKI. Dalam peristiwa berdarah 7 tokoh penting dari TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. 7 tokoh tersebut adalah Letjen Ahmad Yani Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan LED. Mereka sebut sebagai pahlawan revolusi yang diabadikan pada monumen revolusi yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta. Pasca tragedi G30S PKI, kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno selain mengalami krisis politik sebelum lahir Orde Baru di Indonesia, juga mengalami krisis ekonomi dan sosial, di mana keadaan perekonomian di Indonesia saat ini mencapai tingkat inflasi hingga 600%, harga-harga barang dan kebutuhan pokok melonjak tinggi hingga tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Selain harganya yang melonjak, ketersediaan bahan pokok juga semakin langka. Kelaparan dan kemiskinan pun terjadi di berbagai daerah. Erupsinya, pemerintahan justru menggarap proyek mercusuar dengan membangun bangunan megah seperti Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah Hotel Indonesia dengan patung selamat datang di Bundaran HI, dan bangunan megah lainnya. Semua kondisi yang sudah disebutkan ini membuat masyarakat marah terhadap pemerintah Presiden Soekarno. Atas kemarahan itu muncul aksi-aksi dari masyarakat, terutama
untuk menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S PKI. Aksi-aksi tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa atau kami pemuda pelajar sarjana buruh wanita, buruh yang kemudian bersatu membentuk Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Setelah lahirnya Front Pancasila, aksi-aksi demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin gencar dan meluas sampai akhirnya pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ini mendatangi DPR dan mengajukan tri tuntutan rakyat dari unsur-unsur G30S PKI dan turunkan harga tuntunan rakyat ini tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno melakukan perubahan kabinet dari kabinet Dewi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Namun di dalam kabinet baru ini masih ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI, sehingga pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, Kesatuan Aksi Front Pancasila melakukan demonstrasi dengan memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka untuk menuntut terpenuhinya Tritura. Aksi ini kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan yang dibentuk oleh Soekarno yang terdiri dari anggota TNI Darat, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Antara pasukan Cakrabirawa dengan demonstran pun terjadi dan menyebabkan gugurnya seseorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari peristiwa tersebut, Presiden Soekarno justru membubarkan kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Hal ini semakin menurun kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno, memperparah krisis politik yang terjadi. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet. Ini diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut pembubaran PKI. Belum lama Presiden Soekarno berpidato dalam sidang tersebut. Tiba-tiba ia diberitahu oleh Komandan Pasukan Cakrabirawa, Brigjen Sabur, bahwa di luar gedung istana ada pasukan berseragam tanpa tanda pengenal. Menyadari bahwa keadaan sudah tidak aman, Menteri 3 Dr. Khairul Soleh Presiden Soekarno segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Laimana yang kemudian menyusul ke Bogor. Dengan mobil lalu 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Majen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud juga sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga petinggi TNI Angkatan Darat ini meminta izin kepada Soeharto selaku pimpinan TNI Angkatan Darat. Pada waktu itu Soeharto sedang sakit dan diharuskan beristirahat di rumah inap. Niat ketiga perwira itu kemudian disetujuinya. Majen Basuki Rahmat bertanya kepada Soeharto, apakah ada pesan yang hendak disampaikannya kepada Presiden Soekarno. Soeharto menjawab, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti ucapan Soeharto ini mengacu pada kesanggupannya untuk membubarkan PKI asalkan mendapat kebebasan bertindak dari Presiden Soekarno. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno dan jajaran kabinet yang hadir membuat konsep surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat perintah ini kita kenal dengan istilah Supersmar, yaitu surat perintah 11 Maret pada Soeharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Supersmar ini dianggapnya sebagai tonggak
lahirnya masa Orde Baru setelah menerima mandat Supersemar. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massa yang bernaung berlindung ataupun asas dengan PKI di seluruh Indonesia terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran ini dapat dukungan dari rakyat karena salah satu tritura telah terpenuhi. Tindakan berikutnya berdasarkan mandat Supersemar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. 15 orang menteri yang diduga terkait dan menunjukkan itikat tidak baik terhadap penyelesaian masalah pemberontakan G30S PKI sejak membubarkan kami dan tidak memenuhi tuntunan rakyat untuk membubarkan PKI. Pamor Presiden Soekarno, Kian Rosot. Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang tidak aspiratif terhadap tuntunan rakyat. Sebaliknya, sejak mengembandat Supersemar, nama Letjen Soeharto semakin populer. Kondisi ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara. Pidato ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas sikapnya dalam menghadapi G30S PKI. Namun isi pidato Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Sementara itu, pada awal Juli 1966, Supersemar dijadikan sebagai ketetapan MPRS. Dengan demikian, Presiden Soekarno tidak dapat mencabut Supersemar dan secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk sebuah kabinet baru bernama Kabinet Ampera yang kemudian diresmikan pada tanggal 26 Juli 1966. Tugas utama Kabinet Ampera adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program yang dijalankan diantaranya untuk memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan pangan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, di mana muncul pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini dijelaskan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Situasi politik di Indonesia semakin memanas pada masa itu. Para pimpinan ABRI berusaha membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Hal ini demi mencegah perpecahan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga presidenan serta pribadi Presiden Soekarno sendiri. Kemudian seorang sahabat Soekarno, M.R. Hardy, memohon agar Soekarno mengakhiri dualisme kepemimpinan ini. Ia menyarankan agar Soekarno menyatakan nonaktif di depan sidang MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno akhirnya menyetujui saran Misteri HD. Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya dalam sidang istimewa MPRS tanggal 7 Maret 1967. Dihasilkan ketetapan MPRS nomor 30 berisi penarikan mandat Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan di Indonesia. MPRS kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden. Pelantikan Presiden Soeharto dilakukan oleh Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 12 Maret 1967. Pelantikan Presiden Soeharto ini dimulainya periode Orde Baru di Indonesia.